Bukan tapi mana ya? Bentar ya, ini di video dulu. Nah. Ketuanya. Jadi ini dari Bapak Bupati Lamongan. Ketua dari penyerahan sertifikat paguyuban wong sekaran dari Bapak Bupati Lamongan untuk ketua paguyuban khusus wong sekaran dan anggota yang ada di Bali. Apa namanya nih? Namanya paguyuban wong sekaran Bali. Ya, ini sebuah pengakuan ya. Sebuah pengakuan dari Pak Bupati Lamongan bahwa warganya yang di Bali juga diomeni, ya ngomong Lamongan juga. Ya. Jadi nanti kile wong sekaran asli iki. Sapa sing gak eling-eling wong sekaran iki. Ini nih ada lukisan bagaimana saya punya konten ini. 1, 2. Pak Ellen. Pak Ellen. Salatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Hadratul mukarramin, teman-teman keluarga besar paguyuban wong sekaran yang di Denpasar di Bali. Wabil khusus kepada Sohibul Bait Syah Muhammad sekeluarga. Pertama tentu saya sampaikan dulu terima kasih kepada Ustadz atau Pak Haji Khairi, ya, sebagai koordinator. Pertama, kita tentu harus saling mengingatkan, senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita sesungguhnya telah banyak diberikan karunia oleh Allah, setidaknya berupa sehat walafiat kita sekeluarga. Yang kedua, salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Bapak Ibu, rekan-rekan paguyuban wong sekaran, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang barangkali perlu sama-sama kita kembali ingat. Yang pertama, kita mudah-mudahan bisa saling memaklumi satu dengan lainnya. Ini menjadi penting. Misalnya di tengah-tengah keanggotaan paguyuban, tentu masing-masing ini memiliki karakter kesibukan yang berbeda. Ini sebagai contoh untuk siang hari ini, tentu kita juga harus kembali mempertebal, meningkatkan
laki-laki. Memaklumi bila mana ada rekan yang kemudian kehadirannya terlambat atau hingga misalnya nggak hadir. Ini tentu menjadi poin yang harus sama-sama kembali kita ingat, karena masing-masing dari kita ini sesungguhnya juga punya karakter, kesibukan dan urusan sendiri-sendiri. Terlepas kita sebenarnya ada ikatan sebuah paguyuban. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu poin silaturahim. Beberapa kali kita sudah sering dengar atau kita temukan bahwa manfaat daripada silaturahim itu sangat banyak, sangat besar. Jadi dengan silaturahim kita diberikan usia yang panjang dan barokah itu. Karena ada beberapa rekan atau orang yang barangkali kita ketahui kemudian dalam tanda kutip ya punya penyakit sosial, antisosial. Antisosial itu artinya tidak mau sama sekali bergaul. Ya tentu kalau sudah ada penyakit antisosial, tidak mau bergaul, itu ya silaturahimnya tentu tidak ada. Nah ini poin silaturahim ini patut kita syukuri. Kita ini insya Allah termasuk golongan kelompok yang senang dengan silaturahim. Ini makanya arisan ini menjadi penting. Yang Rozi misalnya ya, kelompoknya Mas Rozi yang sudah dapat itu kan kemudian kalau misalnya itu banyak kumpul karena uang, maka ketika sudah dapat enggak untuk datangnya. Ya sama sih. Karena sudah dapat kan. Bisa jadi akan positif. Kalau itu misalnya patokannya uang. Misalnya Rokim nih, kalau patokannya kumpul itu karena arisan uang, maka begitu dapat alasannya untuk datang menjadi berkurang. Makanya kok. Paling kan itu sih. Nah ini kalau alasannya silaturahim, tentu meskipun sudah dapat itu akan terus ada. Nah kemudian ada sebagai upaya supaya tetap kembali kan Mas Roji bikin arisan anakan, nanti setelah itu babunya sudah selesai, anak-anaknya sudah babunya belum selesai, anaknya sudah selesai, bikin lagi cucu. Ini salah satu. Kemudian yang poin ketiga, saya tidak abang-abang rambe. Kita ini dibantu oleh Mas Khairi ini ya, maka kita harus fair. Jadi Mas Khairi ini ya harus kita doakan. Kalau tadi Mas Khairi kan ngajak kita membaca surah Al-Fatihah ditujukan kepada Rasulullah, maka kita juga tidak berlebihan lah kalau kemudian kita saling mendoakan membacakan Fatihah ya wabil khusus kepada Mas Khairi supaya diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin sehingga beliau tetap istiqomah mau mengurus. Ya kamu ya kan sebenarnya banyak yang mampu tapi yang mau itu susah. Dan teman-teman semua Pak. Dan teman-teman semua. Jadi sambil nunggu yang lainnya. Jadi saya ulang, sebenarnya dari kita ini masing-masing saya yakin banyak yang memiliki kemampuan untuk ngurus, tapi untuk nyari yang mau itu susah. Ya loh. Karena dengan mau ya ini tentu ngomong atau melayani ngomongin banyak teman yang karakternya beda-beda. Makanya kalau Mas Khairi di grup itu kan kadang-kadang sampai seminggu nggak ada postingannya. Saya ini grupnya masih ada.
Saya gini Cak, ini konten ini. Papa aja ini. Jadi di grup ini yang poin keempat, teman-teman WA grup itu monggo dimanfaatkan dengan memposting atau komunikasi yang ringan, memberikan kabar, termasuk juga update status, lagi jalan-jalan di mana. Ini penting ya, karena WA grup itu kalau sampai seminggu nggak ada postingan, itu kan tertutup sama WA yang lainnya. Di HP kita ini kan banyak ya, ada selain ada grup kan ada HP temen ya. Nah kalau WA pengajian apa namanya apa namanya Mas Ferry, yang di WA itu ayam. Nah itu kan kalau sudah seminggu nggak ada postingan kan ketutup, bisa jadi menjadi WA paling bawah. Maka saya sebenarnya jujur ketika kemudian nggak ada postingan, terus saya cari ini jam berapa ya, jadi tanggal berapa, terus saya cari ini WA-nya masih ada enggak? Ya ini poin ini mari sama-sama kita manfaatkan WA group itu untuk informasi-informasi postingan yang positif. Makanya beliau ini kan passionnya ada di medsos, ya ini tentu manfaatnya itu di situ. Yang terakhir, di setiap tempat itu masing-masing dari yang dapat arisan yang masuk ya. Kan seingat saya, sepengetahuan saya nggak ada ketentuan. Maka bila mana ada rekan yang di tempat arisan, kemudian ada suguhan yang lebih itu yang kita nikmati. Misalnya nanti di satu tempat tahu-tahu hidangannya hanya air mineral ya, dimaklumi. Ini penting saya sampaikan karena jangan sampai nanti suguhannya itu menjadi jodoran, menjadi beban. Ya Mas Makin ya, menjadi beban. Misalnya sekali tempo di Cakokim tahu-tahu di bawah Kulon Solo. Nek beban boten Pak, wong mantun nrimo kok. Ya alhamdulillah, artinya jangan sampai nanti suka ya. Artinya misalnya sekali tempo di tempat yang lain itu kan ada yang hidangannya hingga nyiapkan prasmanan kayak ini ya prasmanan. Tapi kemudian ini baru mungkin ada yang nyiapkan prasmanan, kemudian mungkin di tempat lain karena keterbatasan tenaga hanya menyiapkan nasi dalam bentuk nasi kotak atau nasi bungkus. Ini mudah-mudahan menjadi kemakluman karena kan di masing-masing tempat itu tidak sama. Misalnya sekarang ini banyak yang membantu tentu membuat prasmanan ringan, tapi bisa jadi misal nih di satu tempat di Cakokim nggak ada orang, tahu-tahu pakai nasi kotak aja. Itulah yang saya maksud dengan segala kekurangannya ya kita nikmati, kita syukuri bagian daripada sedekah. Nah, meskipun tadi disampaikan kan sudah dapat arisan, makanya itu kan biasa mengeluarkan itu ya, yaitu disikapi sebagai sedekah. Yang terakhir Mas, kalau tidak salah pertemuan kemarin di Pak Haji Anam, ya kan ada titipan kotak. Saya tentu pada kesempatan ini juga sama-sama saling mengingatkan bahwa ada di majelis ini ada kotak yang kita dimohonkan untuk seikhlasnya mengisi. Ya tentu infak yang di kota ini ya kemarin sudah disampaikan, apapun dapat itu akan diserahkan ke pondok yang notabene diasuh oleh Mbak Hadi Yayati atau Mbak beliau kemarin di tempatnya Haji Anam itu ada kotak yang dibawa pulang ketika arisan, isinya saja yang dibawa.
Tapi bukan berarti yang menyetorkan itu yang hanya membawa kota. Monggo kalau ada rezeki, ada keikhlasan, terpenting tidak menjadi beban. Ikhlas karena apa yang kita sudah berikan sebagai amal jariah, kalau itu ikhlas, itulah yang nanti akan kita bawa. Di antara tiga yang akan kita bawa saat kita wafat, kan hanya tiga saja yang kita bawa, yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh soleha yang mau mendoakan kita. Nah, untuk anak, saya kira ini semua kata-kata sudah buat saya, karena saya mau nambah. Saya tamat dulu. Ini kata-kata sudah ada keturunan, kan sudah ada anak ya. Ya, bagian dari yang ketiga tadi, anak yang soleh-soleha mau mendoakan kita, ini mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga anak keturunan kita. Makanya kan ada yang diantar ke pondok itu ya, dalam rangka supaya menjadi anak yang soleh-soleha. Kita investasi ke anak itu, anak-anak itu harapannya hanya di sana. Makanya ada beberapa yang kemudian disekolahkan di sekolah-sekolah atau madrasah yang berbasis Islam. Ini menjadi pertimbangan kita. Termasuk ada beberapa yang di Yayasan Al-Makhluk. Tapi kemudian kalau punya putra sekolah di dekat rumah di SD, mohon dengan sangat kalau di SD atau SMP anak-anak dipantau. Guru PAI-nya siapa, ada apa tidak ya? Karena banyak ada SD negeri ya. Tentu banyak ada SD negeri yang dekat rumah, kita tidak bisa mengantarkan ke madrasah, kan sekolah di SD itu. Nah, ini ada banyak SD yang kemudian nggak ada guru PAI-nya, sehingga proses pendidikan anak akan menjadi tidak maksimal. Ini kalau menyangkut pengetahuan masih mending, tapi kalau sudah menyangkut akidah, kan ini menjadi fatal. Anak-anak yang sudah kita harapkan kelak akan menjadi soleh-soleha mendoakan kita, bukan mustahil ketika berada di sekolahan yang kita tidak perhatikan, ini bisa saja nanti kita kan hidup di mayoritas ya. Jadi ketika berada di SD, SMP atau SMA SMK yang kemudian kita tidak betul-betul pantau, bukan tidak mungkin harapan kita kepada anak-anak kita menjadi anak soleh-soleha itu akan tidak bisa terpenuhi, bahkan bisa karena salah pergaulan, salah lingkungan, akibahnya menjadi terus. Saya kira ini, makanya saya senang lihat Pak Haji Khairi, putra putrinya itu pendidikan agama Islamnya bisa menjadi contoh untuk kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, usaha kita lancar, diberikan kelancaran, kemudian rezeki kita itu mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saat ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sapi atas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ada selanjutnya yaitu pembayaran arisan. Urutan pertama Pak Samsul 2 kali, Pak Andari 2 kali.
Satu dua. Pak Ellen. Pak Ellen. Pi aku iku nek ngomong kayak mulai pi lagi teko. Iki pedaku lho tak titip nang kene seminggu. Masa? Iya iki. Wah, wis bak. Wis bak. Satu dua. Nanti sampean gini, mungkin sebelum itu sampean akan Masa mudene teko ya. Hari itu nama saya Google apa ya? Arifin, kasih kurang. Sekarang jos. Warga sekarang sing gak eling-eling wajah iki ya ditanyakan di kolom komentar. Ya sekarang. Ya. Kayak serang modal. Boe lah barang tolong kali to, Bang. Boe ada modal. Bukan ini. Satu. Dua satu. Woi. Sekarang. Pokoknya sekarang awet emam ini. Sapu awet emamnya lho. Jure. Oh, ngono kok. Balik santulo kowe. Kena iki kena kue, Mat. Jadi di sini itu ada arisannya dua. Ini arisan utama. Ini arisan tambahan. Ini arisan tambahannya dipimpin oleh Pak Haji Anam. Jadi arisan tambahannya dapat berapa, Mas? $13. $13. Arisan tambahan. Nah, ini arisan tambahannya nih. Pengepul tok sing melu tambahan nih. Ini yang topnya arisannya jadi ada dua ini.
Mantap. Ini 50 dolar. Nah, ini arisan utamanya ini. Rapuakan pokoknya. Arisan utamanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Rapuakan. Ini kalau nanti ada yang tanya ini orang mana ya tolong dijawab Mas. Aslinya tuh saya Jember. Jember. Ikut-ikutan orang Lamongan. Lah terus suaminya siapa? Hah? Kok bisa jadi orang sekarang? Ya, apa? Suaminya Jamia. Betul, betul. Suaminya Mbak Jamia. Jamia Cak Asim dulu ya almarhum. Nah, ini kalau ada yang tanya-tanya ini wong Jember asli nih. Asli Jember. Nih iki wong Senegal. Woi. Iki wong gaplek. Angel golekane iki. Angel golekane. Mantap. Mantap. Ini kan mau disampaikan dulu yang arisan puasa. Sebaiknya kan seperti biasa tahun lalu ya. Kan bukannya kita sudah pernah punya pengalaman arisan pas di bulan Ramadan kalau nggak salah waktu di Naksu Bali ya. Berarti kan arisan untuk puasaan biasa saja. Normal. Hah? Normal. Kemudian hari raya tanggal berapa? Tanggal 22 sama 23. Ya, tanggal 22, 23 April. Bulan yang sama. Hah? Bulan yang sama. Bulan yang sama. Ada dua. Nanti posone Posone kan Maret. ya. Bulan 3. Bulan 3 kan, arisannya kan pekan pertama pas di tanggal Bulan 4 kan di tanggal 2. April. April tanggal 2. Bulan 4 tanggal 2. Ya kan biasa. Masih Ramadan normal. Nah, nanti yang Idul Fitri kita adakan satu kali saja setelah hari raya. Ya. Setelah hari raya itu di bulan yang sama, bulan 4. Kalau setelah hari raya Bisa masuk. Dua kali satu masih 2 kali bulan katanya ini Bulan kita 4 dua kali. tujuan. Itu dua. Bulan 4 itu ada dua kali. Dua kali apa? Arisan. Arisan. Kan sama-sama diambil tanggal 5. Itu tanggal 2. Bulan 4 itu tanggal 2. Bulan 4 tanggal 2 minggu pertama Pak Ustaz. Terus kalau kita mengikuti bulan selanjutnya itu habis lebaran itu terlalu lama. Kalau bagi yang mudik untuk balik itu loh. Maksudnya itu supaya kita ngumpul bareng itu gimana caranya supaya apa guyuban itu rame di kampung itu dekat sama bulan Idul Fitrinya. Oh, ini ada rencana itu arisan pas mendekati Idul Fitri itu diusahakan di kampung. Diusahakan di kampung. Ya. Kenapa enggak kemudian itu saja yang diambil yang di kampung satu kali? Otomatis tanggal 20 ya. Ya, paling minggu di bulan 4 itu tanggal 30. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang kok terlalu lama semingguan minggunya. Boleh tanggal 24, 25, 26 terserah. Ayo usul. Ya. Dari kami. Terima kasih. Kile wong sekaran asli iki. Sapa sing gak eling-eling wong sekaran iki. Karena ada teman kita yang baru nyampe tanggal berapa bisa tanggal 2 bisa. Tuan rumahnya Mas Usro. Acara ini di rumahnya Mas Usro, berada di Jalan Ayani dan Pasar Tekat Ubung. Endi rano udan kok. Begini. Lakit teko iki, Mang. Oh, udah terus. Rano udan.
Kebetulan ya aku mulai ngono berangkang bilang kita tahun 2009. Assalamualaikum. Bulan Ramadan itu alasan dipuasa 2 kali. Di minggu pertama sama di tanggal 25 habis Idul Fitri. Jadi siapapun yang dapat Hari nanti enggak ngomong. Usir reoni. Usir reoni. bulan Ramadan sekali, bulan Syawal sekali, dalam satu bulan. Jadi bulan April. Ini nih, ada lurusan begini mana saya punya konten ini. Dah. Ketuanya. Mau konten katanya. Tapi ya. Jadi ini Dari siapa? dari Bapak Bupati Lamongan. Ketua. Sesepuh ya, Bapak. Dari penyerahan sertifikat paguyuban Wong Sekaran. Dari siapa? Dari Dari Bapak Bupati Lamongan untuk Ketua Paguyuban khusus Wong Sekaran dan anggota yang ada di Bali. Ya, ini apa namanya nih? Namanya Paguyuban Wong Sekaran Bali. Ya, ini sebuah pengakuan ya. Sebuah pengakuan dari Pak Bupati Lamongan bahwa warganya yang di Bali juga diopeni. Dianggap orang Lamongan juga. Ya. Jadi nanti kalau ada kegiatan apapun bisa langsung mengundang Bapak Bupati. Harapannya itu. Kalau ini ponannya Pak Bupati. Ini. Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih ya. Sudah ya. Ya. Bentar ya, ini di video dulu. Oh, video. Konten. 1, 2, 3. Paguyuban Wong Sekaran. Jos. Oke. Wes. Wah, kari. Dah, kaji kari. Ya wes, yang penting durung dikocok. Langsung mimpin doa. Jalannya durung ketemu video apa-apa. Tes 1 2 3. Cino. Ya, Wah, nalo gingseng apa polane? Jiji awakmu kari dhewe. Terlambat lagi teko. Terlambat sudah. Mareno penggawean wis kabeh. Nek penting teko. Ayo dikocok. CP Panda. siapa ada siapapun yang dapat, insya Allah Sepul piring. belum Ramadan. Ayo. Eleng dua. Sing kari sing teko, sing oleh. Hello. Mu. Anak chip. Ada mau chip lagi. Anak Mukit. Muntono. Muntono. Kuali. Muntono kenek. Muntono RT 8. Muntono. Iki sing arisan iki. Langsung mlebu TV. Insya Allah di bulan 3 Numpang aku bareng. kita jalan-jalan di Nusa Dua. Jangan lupa lewat tol ya.
Dengan nih, bofis ini, uang saya pasrahkan. Hitung gitu. Tahu info sedikit kalau naik tol siapkan kartu murah kembali. Makasih kayaknya mau bis. Pak bis bareng-bareng. Dikasih. Ngumpulnya sing gak ngira tuh. Weh, nak dihitung, Ton. Gak dihitung itu. Tidak diterima. Kesel ngitung. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan minggu pertama. Nang arisan cilik kena coba itu. Arisan cilik kena isro. Kena cewek Mas. Arisan anakan. Anak ya. Iri ya sentek. Sentek. Insya Allah arisan tanggal 5 bulan 3 di Nusa Dua di warungnya Pak Muntono, di warungnya Pak Muntono, Jalan Pratama nomor 55. Insya Allah di sana Apa di hotelnya? Di hotelnya aja. Di hotelnya. Jangan orang donat. Saiki wayahe mangan dhisik. Ayo mangan ana sego trupuke. Ayo Cak Man. Ini kok gak mampir. Iya. Aku mumet ana dalan uripku nombari. Iki syuting kan sitok. Enak narisane. Langsung tempat aja aku rono aja. Sing kalau sang. Aman pokoke mesti bang bos sitok saiki. Bos sitok iki. Mobil. Ya mobil kok. Dititip dong kakak Aris. Dititip dong kakak Aris. Aman. Aman. Mampir rata kowe. Wah, iki piye ya? Rata kambelara. Suka terubuk. Enak ya. Ya wis nang kae, nang ki. Pokoke kabeh kan. Masakane wong karane iki. Heeh. Pitung pulang sono. Iki guru kok. Sini. Halo guys. Kita makan guys. Masih ngake ya? Kok salah cumi entek. Tadi Peminat. Sambelnya sih. Oh ya. Sambelin teh. Enak ini. Kayak rokok. Aku seneng nyuting awakmu. Halo, ini bersama Pak Jumari, yaitu warga asli Desa Sekaran, dan juga beliau salah satu anggota paguyuban warga Desa Sekaran yang ada di Bali khususnya, dan sebagai Pak Rektor yang ada di Bali, salah satu universitas yang ada di Bali. Pak,
Tanggapan untuk paguyuban ini sendiri bagaimana Pak? Bagus lah. Itu sebenarnya paguyuban itu sebenarnya sudah banyak ya. Maksudnya komunitas orang-orang lain yang di perantauan. Ini menjadi penting karena kita selama di rantauan kan tentu ada beberapa problem, masalah yang kemudian salah satunya bisa diselesaikan lewat perkumpulan itu. Salah satu contoh misalnya ada tidak hanya terkait dengan suka ya, tapi kan ketika dalam kehidupan kan ada duka. Misalnya ini mohon maaf nih ada keluarga yang wafat, meninggal, sakit ya. Ini perlunya itu di situ. Tapi yang lebih penting tuh silaturahim supaya tetap terjalin. Artinya sama-sama di rantauan harus bisa saling inilah mengenal dan saling bersilaturahim. Itu yang terpenting. Terus untuk biar sesama anggota kompak itu bagaimana Pak? Apa? Sesama anggota biar kompak gitu loh. Ya tentu salah satunya kalau kekompakan itu kan bisa diciptakan dari misalnya dalam paguyuban itu ada tokoh-tokoh pemicunya ya, tokoh-tokoh motivatornya ya. Salah satu pertama pengurus, harus diurus supaya kompak. Betapapun itu kalau nggak ada yang mau ngurus ya tentu nggak bisa kompak. Yang kedua ini karena kita di rantauan dan kemudian masih terikat oleh daerah asal ya, secara batin, secara psikologi ya tentu dengan pemerintah daerah asal, Pemkab ya, Pemkab Lamongan, kemudian termasuk juga perangkat kecamatan, desa itu kalau misalnya beliau-beliau tokohnya itu bisa nyambung, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan menyambungkan ya pertemuan-pertemuan itu menjadi salah satu perekat untuk mengompakkan. Saya kira di sinilah pentingnya misalnya aparat yang berada di pemerintahan, tidak hanya di bupati tapi juga yang misalnya di dewan ya, atau misalnya yang aktivis di baik di Kabupaten Lamongan maupun di kecamatan, utamanya juga di desa itu seyogyanya menyambungkan silaturahim dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan itu antara lain supaya tetap terjaga kekompakan. Harapan kedepannya? Ya harapannya tentu semoga anggota yang paguyuban yang ada di Bali yang ada ini semakin bertambah, kan bukan tidak mungkin ya ada beberapa anggota yang belum masuk ya. Ini tentu harapannya warga yang ada di Bali tidak hanya di Denpasar, warga sekarang yang ada di Bali termasuk di 9 kabupaten kota bisa disambungkan, karena ini kan hanya sebatas Denpasar, Gianyar, kita kan belum bicara Tabanan, kemudian Jembrane, Buleleng ya, terus kemudian Bangli, Karangasem, termasuk Kelungkung ya, 9 kabupaten kota itu mudah-mudahan nih harapan kami adalah mereka bisa kita cari, kita telusuri, kemudian kita ajak, dan harapan kedepannya di tahun-tahun mendatang ya bisa ada pengorganisasian yang lebih profesional. Tadi kan sudah diserahkan sertifikat paguyuban wong desa sekarang yang ada di Bali dari Pak Bupati. Terus harapannya anggota paguyuban ke Pemprov atau ke Pemda Lamongan bagaimana Pak? Ya tentu sebagaimana harapan warga di perantauan, kami pertama eksistensi kami di perantauan benar-benar diakui oleh Pemkab Lamongan. Kemudian kedepannya misalnya kalau ada program-program yang menyangkut tentang pemberdayaan kemasyarakatan ya tentu sudah seyogyanya Pemkab Lamongan itu untuk salah satu programnya itu dialihkan atau dikondisikan di perantauan terutama yang di Bali. Saya kira yang di Jakarta kan sudah. Nah sekarang harapan kita ya di Bali digarap sebagaimana yang di daerah lain di Jakarta yang saya lihat cukup intens itu. Pak Bupati kan sering mengadakan kegiatan dengan paguyuban wong Lamongan yang di Jakarta. Maka kami tunggu untuk yang di Bali ya, kami tunggu
kehadiran, kami tunggu program-program yang dicetuskan oleh Pak Bupati terutama untuk di Bali. Apalagi Bali kan daerah destinasi wisata yang mendunia. Mudah-mudahan ada acara yang segera lah Pak dalam waktu dekat. Oke. Pak, ini kira-kira sudah ada berapa tahun tinggal di Bali? Oh, kalau saya kan sekolahnya emang di Bali ya, mulai masuk 87. Tapi untuk ketemu sama teman-teman kan ya baru-baru ini. Saya 87 mungkin ya, saya 87 ke Bali, banyak di warga yang sekarang anggota ini banyak yang belum lahir. Atau waktu saya ke Bali, kalaupun yang sekarang ini mungkin masih kelas atau mungkin belum sekolah malah. Tapi banyak yang juga baru lahir dan ini alhamdulillah akhirnya kan kita bisa nyambung. Yang bapaknya itu temenan sama saya ya sekarang di sini berteman Anaknya, sama ya. anaknya kan gitu. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Udah pulang. Udah. Terus. Awam ke syuting ming piro wisan? Hah? Syuting piro? Oleh Pak Saji ya. Bukan sapi. Iya, itu mana, Mas?